Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini renungan kita diambil dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-10. Judul renungan kita pada hari ini adalah kreativitas Allah. Pernahkah kita berpikir apa yang bisa dibuat dari sebuah pesawat terbang bekas? Saya pernah melihat beberapa gambar dari daur ulang pesawat bekas, mulai dari bagian paling-paling, sayap, jendela, sehingga penutup mesin. Ternyata bisa menghasilkan berbagai kreasi mebel unik dan bermanfaat. Mulai dari kursi, meja kerja, pajangan dinding, sehingga meja rapat berukuran besar. Bagi orang yang kreatif, barang yang terlihat tak berguna atau dibuang ternyata bisa jadi karya yang bermanfaat sekaligus mengundang decak kagum. Jika manusia yang notabene adalah ciptaan Allah bisa begitu kreatif dalam membuat benda-benda dari barang yang tidak dipakai, dianggap sampah dan dibuang, betapa lebih kreatifnya Allah yang kita sembah. Dalam pesan firman-Nya melalui Nabi Yeremia, Allah mengumpamakan dirinya sebagai tukang periuk atau penjunan dalam memperbaiki kehidupan bangsa Israel. Bagi seorang penjunan yang asli, tidak ada bejana rusak yang tidak bisa dibentuknya kembali menjadi bejana lain yang dianggap baik. Begitu pula Allah. Kehidupan serusak apapun, tangannya dapat memperbaiki dan memulihkannya menurut apa yang baik di hadapannya. Oleh karena itulah, sepanjang zaman Allah senantiasa mengundang setiap manusia yang merasa hidupnya rusak untuk datang kepadanya. Pengampunannya siap diberikan dan tangannya siap untuk membentuk ulang kehidupan manusia. Rohnya juga diberikan untuk menuntun jalan hidup kita, supaya dapat menggenapi apa yang Dia kehendaki. Percayakah kita akan hal itu? Bagi Allah tidak ada kehidupan yang rusak, yang tidak dapat dibenahi dan dipulihkan olehnya. Oke, hari ini kita akan belajar ini ya. 4 ilustrasi kehidupan yang mengubahkan kehidupan Anda dan bagaimana Anda menghidupinya bersama dengan Allah. Hari ini kita membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikianlah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak memperdengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nah, ini mari kita lihat satu-satu ya. Ini cara Tuhan berkomunikasi terhadap umatnya. Gitu ya. Nah, dikarenakan sini firman Tuhan itu datang kepada Yeremia, disuruh pergi ke rumah tukang periuk. Dan ini Tuhan meminta Yeremia pergi ke tukang periuk karena Tuhan ingin memberikan pengajaran melalui peristiwa orang kerja di tempat pembuatan keramik. Gitu ya. Ada kalanya Tuhan itu memberikan suatu peristiwa dalam kehidupan kita, dan peristiwa itu akan dijadikan pelajaran yang penting. Contohnya ini ya. Nah, ini 4 ilustrasi yang saya sebut di judul tadi ya. Saudara, ini peristiwa nyata ya, pada waktu saya nyetir mobil ya. Kemudian saya ini lihat di jalan ya, ada peristiwa orang itu sepedaan. Lah, istilah Surabayanya itu gandol truk gitu ya toh. Jadi tangannya itu memegang pada bagian belakang truk, supaya dia itu tidak usah mengayuh, dan dia itu mendapatkan kecepatan lebih besar daripada ketika dia itu mengayuh. Gitu ya. Kemudian ketika melihat peristiwa tersebut, saya tiba-tiba teringat Amsal ya. Amsal 25 ayat 16 kalau nggak salah. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya itu maut.
Nah, kemudian apa kaitannya dengan orang yang bersepeda ini? Saudara, ada orang yang mungkin berpikir seperti orang sepedaan gitu ya. Jadi, gandol truk, yaitu berpegangan terhadap truk. Itu adalah jalan yang pintas, yang baik gitu ya toh. Karena apa? Enak loh, nggak usah mengayu, ya toh. Kemudian kecepatannya juga lebih cepat, badan juga tidak capek, terus lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Kelihatannya tuh jalannya tuh dalam tanda kutip tuh lurus, enak, menyenangkan itu ya. Tetapi jangan lupa, Anda tidak akan pernah tahu kan, kalau truk itu tiba-tiba ngerem mendadak, saudara, wajah saudara itu akan menabrak dari bagian belakang bak truk itu. Dan itu akan menyebabkan kecelakaan dan saudara bisa meninggal akibat hal tersebut. Jadi melalui peristiwa sederhana ini Tuhan hendak mengingatkan kepada saya atau kepada kita semua bahwa jalan yang mulus, jalan yang kelihatannya itu baik-baik saja, belum tentu ujungnya itu adalah baik-baik saja. Bisa juga ujungnya itu adalah maut. Nomor 2, ini juga pada waktu saya nyetir mobil ya. Saya melihat ada jaket pemotor kalau nggak salah ya. Motor atau orang sepedaan, motor kalau nggak salah. Ada tulisan tuh infinite. Infinite itu artinya tuh tidak terbatas. Tetapi tulisan infinite itu kan secara tidak langsung juga terbatas. Karena terdiri dari huruf-huruf INFINITE. Infinite, bukan ya? Benar nggak? Nah, kemudian tiba-tiba ada suara yang mengatakan, ya seperti inilah ilustrasi daripada Yesus itu adalah manusia sekaligus Allah. Dalam arti yang bersamaan. Saudara, infinite ini, pada saat yang bersamaan, dia itu adalah tulisan yang terbatas. Kalau kita merujuk pada susunan hurufnya. Tapi pada saat yang bersamaan juga, infinite memiliki arti tidak terbatas dari sisi arti. Jadi kalau ditanya infinite itu bisa terbatas dan juga bisa tidak terbatas pada saat yang bersamaan. Memang dalam terminologi yang berbeda, yaitu satu dalam rangka hurufnya, satu dalam artian pengertian daripada huruf tersebut. Yesus juga demikian. Yesus Kristus memiliki fisik bentuk manusia, terbatas dia. Seperti huruf-huruf tulisannya INFINITE. Tetapi Yesus juga adalah roh. Dia memiliki atribut ilahi yang tidak terbatas. Sama seperti tulisan infinite yang memiliki makna tidak terbatas. Jadi dari sini kita lihat duinatur dari Yesus Kristus gitu ya. Dijelaskan dalam ilustrasi infinite. Ilustrasi yang ketiga ya. Pada waktu itu saya pernah lihat ya. Bola basket. Atau ketika Anda sedang mempelajari fisika. Bola basket dijatuhkan dalam ketinggian tertentu misalkan X. Otomatis bola basket pasti memantul bukan? Setelah dijatuhkan dalam permukaan yang keras, otomatis dia bouncing, dia memantul. Nah, ketika dia tuh memantul, pasti dapat dipastikan ketinggiannya itu tidak mungkin menyamai daripada ketinggian yang semula, yaitu X tadi. Lama-kelamaan, bola basket ini kan turun, terus memantul sih, masih bisa memantul, tapi lama-lama dia akan stagnan dan dia diam. Kenapa kok demikian? Karena ada gaya gravitasi yang menarik daripada bola basket ini. Dan bola basket ini tidak cukup kuat untuk mengangkat dirinya sendiri melawan daripada gaya gravitasi tersebut. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa bola basket ini? Kehidupan manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia tidak memiliki kekuatan apapun untuk bangkit sama seperti dia belum jatuh. Ketika dosa sudah menggerogoti kehidupan mereka, maka dia akan jatuh lagi. Sampai akhirnya dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk melawan daripada dosa itu.
Saudara, seandainya bola basket itu di bawahnya ada per yang memiliki kekuatan lebih besar daripada gaya gravitasi, maka bola basket itu akan bouncing lebih tinggi daripada posisi ketinggian X tadi. Kenapa? Karena ada daya dorong yang cukup kuat bagi bola basket ini untuk naik ke atas. Saudara, Anda memerlukan kekuatan eksternal untuk bisa bangkit dari keterpurukan Anda, dari keberdosaan Anda. Yaitu oleh siapa? Ketika Anda percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda memperoleh kekuatan itu. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memiliki kuasa yang lebih besar daripada kekuatan daripada iblis yang menarik Anda ke bawah dan membuat Anda itu berdosa. Peristiwa yang keempat, peristiwa gunting kuku. Saudara, gunting kuku ini peristiwa biasa ya. Orang gunting biasa ya. Tetapi ada suatu saat, saya melihat ada kotoran di di kuku gitu ya. Ketika gunting pasti kotorannya hilang. Nah, satu hal yang penting, kenapa kotoran ini bisa ada? Karena setidaknya dia itu memiliki tempat, yaitu apa? Kuku ini yang seharusnya perlu digunting. Seandainya Anda rajin gunting kuku, kotoran ini tidak memiliki tempat. Betul ya? Nah, tiba-tiba saya merasa, wah ini ada sesuatu yang menarik di sini. Yaitu apa? Ketika seorang itu memanjangkan kuku dan membiarkan kotoran itu masuk di dalam kuku itu lebih ke arah orang itu, ini lambang ya, ketika saya dapat pengertian ini, melambangkan daripada orang yang memiliki kehidupan lama. Ketika membiarkan dirinya itu dikuasai oleh dosa, sehingga kotoran-kotoran itu tetap tumbuh di dalam kehidupannya. Karena dia tidak menggunakan gunting kuku firman Tuhan untuk memotong daripada manusia lamanya itu. Seandainya dia tiap hari, tiap saat menggunakan gunting firman Tuhan, maka kuku kehidupan lama itu tak akan pernah tumbuh dan kotoran keberdosaan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara menghancurkan kehidupanmu. Saudara, dari 4 ilustrasi ini, bisa ditarik pelajaran yang sangat penting. Ilustrasi pertama berbicara tentang ada jalan yang disangka lurus, ujungnya adalah maut. Ilustrasi kedua berbicara tentang the natural Jesus Christ. Ilustrasi ketiga berbicara tentang bagaimana seorang memerlukan Tuhan lebih dari segalanya untuk melawan kekuatan daripada iblis. Ilustrasi yang keempat berbicara tentang bagaimana kita harus memangkas habis manusia lama kita supaya dosa tidak memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Itulah 4 ilustrasi yang bisa memberkati kehidupan saudara. Oke, mari kita lanjutkan. Pentingnya sebuah ketaatan. Lalu Yeremia pergi ke rumah tukang periuk ini. Ini penting sekali ya bagi Yeremia untuk melakukan perintah Tuhan. Yeremia tidak terlalu banyak bertanya, kenapa kok harus ke tukang periuk? Oh, tidak banyak cincong Yeremia. Jadi Yeremia memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Terkadang ketika Tuhan memanggil kita tidak mengerti sepenuhnya maksud di balik panggilan itu apa. Tetapi dengan iman kita tahu pasti bahwa Tuhan tidak akan mencelakai kehidupan kita. Nah, ini ada bejana yang siap dibentuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Ini penting nih. Ini adalah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Selalu membentuk kehidupan kita dan menjadikan kita seperti yang Tuhan mau. Bukan menjadikan kita seperti yang kita mau. Ini penting ya. Karena seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tuh memiliki sederet list keinginan kita yang mau kita sampaikan pada Tuhan. Tetapi justru yang Tuhan butuhkan adalah sebuah hati, bukan sederetan list yang mau tunduk kepada setiap rencana Tuhan dalam kehidupannya. Lalu apa gunanya doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan? Gunanya itu adalah supaya kita diberi kekuatan untuk menjalani hidup yang Tuhan tetapkan. Kenapa kok seperti itu? Karena seringkali ketetapan Tuhan dan keinginan hati kita itu beda jauh. Dan kalau kita tidak memohon kekuatan, memohon Tuhan, minta tolong kekuatan Tuhan, supaya Tuhan itu
menjadi tiang awan dan tiang api, menjadi penuntun dalam kehidupan kita, gitu ya, maka kita tidak akan pernah kuat. Itulah sebabnya masih memerlukan doa dan permohonan kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan menjalani kehidupan yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya untuk kita jalani. Ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Ini adalah penjelasan Tuhan atas peristiwa yang diamati oleh Yeremia. Tadi Yeremia kan disuruh ngamati tukang periuk. Nah, ketika sudah ngamati tukang periuk, maksudnya Tuhan itu apa? Jadi ketika Tuhan itu bekerja dalam kehidupanmu, seringkali terasa sakit, ketidaknyamanan, membanjiri kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa tangan Tuhan tidak mungkin menghancurkan kehidupan umat yang mengasihi Dia. Saudara percayalah ketika Tuhan itu bertindak seperti tukang periuk, sudah ya, rusak kemudian dibentuk lagi, rusak dibentuk lagi, itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, ayat 7 dan 8 itu mengatakan, 7 itu ngomong, ketika aku berkata suatu bangsa yang tentangnya aku akan mencabut, merobohkan, membinasakan. Berarti Tuhan itu mau menghancurkan daripada bangsa itu. Tetapi bangsa ini kepada siapa aku berkata, tiba-tiba bertobat. Kayak orang Niniwe gitu ya. Tiba-tiba bertobat. Maka Tuhan tidak jadi. Pertanyaannya, apakah memang Allah itu bisa berubah? Yang menurut saya ini adalah bahasa antropomorfisme. Itu adalah gaya bahasa yang menggunakan terminologi atau istilah-istilah aktivitas manusia untuk menjelaskan apa yang Anda lakukan. Anthropos itu manusia, morfe itu bentuk. Jadi gaya bahasa yang menggunakan bentuk manusia. Jadi menurut saya, Allah itu tidak bisa berubah. Tetapi kenapa kok di sini dikisahkan berubah? Nah, untuk memahami ini perlu ilustrasi kelima, yaitu ilustrasi skenario naskah dan pemain drama. Saudara, pemain drama itu misalkan ada skenario, ada naskah, gitu ya. Jadi pada waktu itu dia mau buka pintu, tapi tiba-tiba ada telepon berdering. Sehingga dia tidak jadi buka pintu, maka dia menuju ke tempat telepon dan dia mengangkat telepon tersebut. Nah, skenario seperti itu. Bagi para penonton yang melihat itu, dia melihatnya, oh pemain drama ini asalnya tuh mau buka pintu, tapi nggak jadi. Dia berubah pikiran karena ada telepon berdering, sehingga dia lebih mengutamakan ngangkat telepon terlebih dahulu daripada buka pintu. Tetapi bagi sang sutradara, kejadian itu adalah suatu fix. Tidak ada perubahan apapun dari naskah yang sudah digariskan. Yaitu apa? Pemain drama itu mau buka pintu, tapi tidak jadi. Bagi penonton, pemain drama itu melakukan suatu perubahan. Bagi manusia, Allah itu melakukan suatu perubahan terhadap bangsa Niniwe. Asalnya mau dihancurkan, jadi nggak jadi. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan tidak melakukan apapun perubahan. Karena segala sesuatunya sudah ditetapkan Allah dan tidak mungkin berubah. Berikutnya adalah sikap hati seorang. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Wah, ini memberkati ya. Tetapi karena mereka itu berbuat jahat dan mendengarkan suaranya Tuhan, maka Tuhan itu menyesal dan mendatangkan keberuntungan, bahwa aku tidak mendatangkan keberuntungan. Jadi yang harusnya bangsa itu beruntung, negeri itu beruntung, kerajaan itu beruntung, jadi nggak beruntung. Jadi ayat 9-10 ini kebalikan dari ayat 7 dan 8. Yang mau dikatakan di sini itu gini ya. Setiap kondisi itu bisa berubah jika ada perubahan hati manusia yang menjalankannya. Terlepas dari manusia saat itu jadi penonton yang seolah-olah memang mengalami perubahan, tetapi kita memang tidak mengerti kan apa yang ditetapkan Tuhan. Sama seperti penonton itu tidak mengerti apa yang ditetapkan oleh sang sutradara atau penulis skenario. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan bekerja itu mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Ketika keberdosaan atau sebaliknya pertobatan itu terjadi, maka hal yang pasti terjadi adalah ada perubahan bagi setiap orang yang mengalaminya, baik itu yang orang yang hidup di dalam dosa
ataupun ada orang yang hidup di dalam pertobatannya, pasti dua-duanya akan mengalami perubahan dari hidupnya yang semula. Oke, renungan kita pada hari ini sama seperti ini. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.